Shalom saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Dan Tuhan Menciptakan Kupu-kupu. Ayatnya terdapat dalam Yohanes 1 ayat 3 dan 4 yang berbunyi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Keterangannya disampaikan demikian. Pada Minggu 18 Juli 1999, Ron Bottomley membawa istri dan putrinya ke Bandara Portland untuk perjalanan ke California. Setelah mengantarkan mereka, dia berjalan menuju pintu keluar terdekat dari area mall bandara ke tempat parkir. Ada banyak sekali orang yang lewat, jadi dia memutuskan dia bisa dengan mudah berjalan menyusuri mall, lewat toko-toko dan ambil jalan keluar berikutnya. Saat dia berjalan, dia melihat kupu-kupu kaca yang indah di jendela toko Made in Oregon. Dia memutuskan untuk memeriksa harganya karena istrinya Kathy mengoleksi kupu-kupu. Mendapati bahwa harganya lebih daripada anggaran, dia berbalik untuk meninggalkan toko. Saat dia melangkah keluar, dia melihat seorang pria roboh tepat di depannya. Ron, seorang perawat ICU yang terampil, berlutut di sisi pria itu, segera melakukan pengecekan dan mulai cardiopulmonary resuscitation ataupun CPR. Ketika para medis tiba, dia membantu mereka memulai prosedur intravena dan prosedur darurat lainnya. Pria itu mendapat kejut listrik dan setelah sekitar percobaan kelima, denyut nadi baru dapat terasa. 45 menit setelah dia pingsan, pria itu dimasukkan ke dalam ambulans dan dibawa ke rumah sakit dengan jantung berdetak. Beberapa minggu kemudian, Ron menerima paket dari Irene, putri dari pria yang hidupnya telah dia selamatkan. Di dalamnya ada hiasan kaca yang sangat indah, tergantung dari dudukan logam dan surat yang menjelaskan alasan dia percaya Ron tanpa sadar berperan dalam campur tangan ilahi. Pertama, fakta bahwa Ron ada di sana pada waktu dan tempat yang tepat dan adalah seorang perawat ICU medis yang terlatih adalah sebuah keajaiban. Jumlah orang di pintu keluar merupakan hal yang tidak biasa pada hari Minggu pagi. Namun lebih dari itu, yang aneh adalah kupu-kupu kaca. Jika Ron tidak masuk untuk memeriksa harganya, dia pasti sudah berjalan melewati tempat itu ketika ayahnya pingsan. Berpikir bahwa kupu-kupu akan menjadi hadiah terima kasih yang pantas untuk Ron, Irene dan adiknya kembali ke toko, tapi tidak ada kupu-kupu dan penjaga toko mengatakan bahwa itu tidak pernah ada di sana. Mereka memeriksa semua toko terdekat, tidak ada apa-apa, kecuali kami berdua salah memahami apa yang Anda katakan tentang kupu-kupu, tulis Irene. Putra saya yang berusia 13, Brad, menemukan penjelasan terbaik. Tuhan menciptakan ilusi untuk membuat Anda berada di sekitar situ. Sungguh luar biasa, Tuhan yang kita sembah, pencipta segalanya, bahkan kupu-kupu di mall. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dari kisah yang kita dengarkan pada renungan pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Donna Berthold, menjelaskan bagaimana Tuhan berperan aktif dalam kehidupan kita. Ada hal yang tidak kita sangka-sangka dan mungkin menjadi sebuah harapan bagi kita, dan kondisi keadaan kita mungkin tidak memberikan hal yang menjawab daripada yang kita harapkan itu. Tapi sering sekali yang kita harapkan itu dengan cara Tuhan bisa kita terima. Dan mungkin juga Tuhan itu mengatur dengan baik sehingga semua orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan akan tertolong satu sama lainnya, dan kita akan mendapatkan setiap kerinduan-kerinduan kita, harapan-harapan kita sebagaimana yang dituliskan dalam kisah dari renungan kita pada pagi hari ini. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, apapun kerinduan kita, apapun harapan-harapan kita, apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita mesti mengingat bahwa Tuhan dapat menyediakan segala sesuatunya kepada kita. Termasuk di saat-saat kritis juga Tuhan dapat menyediakan
siapa saja untuk menyelamatkan kita. Di saat kita mengharapkan sesuatu, merindukan sesuatu, menginginkan sesuatu, minta kepada Tuhan. Maka dengan cara Tuhan, hal yang mungkin tidak boleh kita dapat atau tidak bisa kita dapatkan dengan cara kita, Tuhan bisa menyediakannya. Sebab itu, mari kita menyerahkan hidup kita semakin lebih dekat kepada Tuhan, dan kita bisa menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan di atas segalanya. Dia dapat membuat yang tidak ada menjadi ada. Dan biarlah kita juga dapat menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan dalam hidup kita, dan kita menjadi terang dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.